Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khairul Umam selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Lokal. Baik, langsung saja, saya Nur Faridah dengan NIM 933806520 akan menjelaskan makalah yang berjudul Fungsi Agama bagi Manusia dan Masyarakat. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Di antaranya fungsi agama bagi individu, fungsi agama bagi masyarakat, dan kesakralan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi agama bagi individu. Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai, agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas. Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas. Karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Agama dalam kehidupan individu juga berfungsi sebagai sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. Agama sebagai sarana untuk mengatasi frustasi dan agama sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan. Maksud dari sumber nilai dalam menjaga kesusilaan, yakni di dalam ajaran agama terdapat nilai-nilai bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai inilah yang dijadikan sebagai acuan dan sekaligus sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai petunjuk agama menjadi kerangka acuan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku agar sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. Kemudian, maksud dari agama sebagai sarana untuk mengatasi frustasi, yakni menurut pengamatan psikolog bahwa keadaan frustasi itu dapat menimbulkan tingkah laku keagamaan. Orang yang mengalami frustasi tidak jarang bertingkah laku religius atau keagamaan untuk mengatasi frustasinya. Karena seseorang gagal mendapatkan kepuasan yang sesuai dengan kebutuhannya, maka ia mengarahkan pemenuhannya kepada Tuhan. Untuk itu, ia melakukan pendekatan kepada Tuhan melalui ibadah, karena hal tersebut yang dapat melahirkan tingkah laku keagamaan. Kemudian, maksud dari agama sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan, yakni agama mampu memberikan jawaban atas kesukaan intelektual kognitif sejauh kesukaran itu diresapi oleh keinginan eksistensial dan psikolog, yaitu oleh keinginan dan kebutuhan manusia akan orientasi dalam kehidupan agar dapat menempatkan diri secara berarti dan bermakna di tengah-tengah alam semesta ini. Baik, poin selanjutnya mengenai fungsi agama bagi masyarakat dan kesakralan masyarakat akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Afrida Arnis. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Afrida Arnis akan menjelaskan mengenai fungsi agama dalam masyarakat, yang mana judul makalah saya fungsi agama dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Saya menjadi bagian yang kedua, yaitu fungsi agama dalam masyarakat. Jadi fungsi agama dalam masyarakat yang pertama adalah memberikan kedamaian bagi manusia. Jadi agama itu memberikan kedamaian bagi kehidupan manusia. Jadi kehidupan ini, jadi gini ya, kan kita kita hidup itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak pasti. Jadi gini, manusia itu hidup di tengah-tengah ketidakpastian, kemudian ketidakamanan, dikelilingi oleh bahaya-bahaya dan lain sebagainya. Lah, kayak ngono menungsa iku masalah tok lah ini nih. Jenenge urip ya.
urip nduk dunya iku gak enak, sing enak kadang leren nduk omah yo gak enak padha ya, leren terus nduk omah turu terus iku yo pegel gegere kadang iso loro lah. Menungso iku apa yo jenenge urip nduk dunya ya, urip nduk dunya ya gak enake. Numpak sepeda, numpak mobil pun iku ayo iso kecelakaan. Jadi apa gak aman juga, numpak sepeda gak aman, numpak pesawat gak aman, numpak mobil gak aman. Meskipun jarine numpak mobil iku enak. Nah, tapi padahal di sisi lain itu nek misalnya sampean siap numpak mobil ya siap kecelakaan. Padahal harus sepeda. Siap numpak sepeda ya siap kecelakaan. Nah, seperti itu. Numpak pesawat yang ngono gak aman. Nek aman berarti waktune sampean jo. Lah, kita hidup di dalam tengah-tengah masalah-masalah yang banyak sekali. Nah, seperti itu. Nah, kemudian agama datang untuk memberikan kita pedoman hidup, pegangan, kekuatan. Jadi misal kita diberikan cobaan atau masalah atau apa. Misal ada sakit terus niku apa nggih? Nek wong gak duwe agama, gak duwe cekelan apa gak percaya akan agama tersebut, iku pasti lah ngersu loh ya Allah kok urip koyo ngene ya kok ya Allah kan gak duwe agama, gak duwe iku kok uripku koyo ngene terus ya lapo kok aku terus sing diuji. Wong nek gak percaya, wong nek gak duwe cekelan agama sing kuat iku ya wis ngono ku ngersu loh ya uripe ngoten. Tapi ketika kita memegang agama, kita agama iku wis bener-bener dicekel. Nah, dicekel iku bakal pasti bisa ya Allah bisa menjadi dorongan bagi kita, dorongan untuk hidup. Jadi dorongan untuk ya Allah positif thinking mawon kali Gusti Allah, positif mawon. Siapa tahu dalam masalah-masalah ini, dalam cobaan-cobaan yang saya hadapi, dalam ujian-ujian yang saya hadapi, itu di balik itu semua itu pasti ada hikmahnya, seperti itu. Jadi pikirannya positif terus, Kak Gusti Allah positif terus kalian. Kemudian yang kedua adalah agama menanamkan kebajikan. Jadi agama mempromosikan kebajikan sosial yang misalnya yang utama misalnya tentang kebenaran, kemudian kejujuran, kedisiplinan, pelayanan, cinta kasih dan lain sebagainya. Itu bisa ditanamkan dalam agama. Seperti itu fungsinya. Kemudian yang ketiga, agama meningkatkan solidaritas sosial. Solidaritas sosial yang mana dapat membangkitkan semangat persaudaraan. Kalau menurutnya Durkheim itu beliau berpendapat bahwa agama itu memperkuat solidaritas sosial. Ahli lain menunjukkan bahwa agama mempunyai kekuatan mengintegrasikan dalam masyarakat manusia. Nah, karena orang beragama mempunyai kepercayaan yang sama, sentimen yang sama, ibadah yang sama, kemudian berpartisipasi dalam ritual bersama dan seterusnya, merupakan faktor-faktor perekat yang penting dalam memperkuat kesatuan dan solidaritasnya, seperti itu. Jadi dapat mempererat hubungan persaudaraan gitu. Solid menjalin kesolidaritasan sosial.
kebersamaan, membangun kebersamaan seperti itu. Kemudian ada yang keempat, yaitu agama adalah agen sosialisasi dan kontrol sosial, di mana dikatakan oleh Person bahwa agama adalah salah satu agen paling penting untuk sosialisasi dan kontrol sosial. Jadi agama ya Allah, untuk agama mempunyai peranan penting dalam mengatur atau mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial. Dan agama juga mendorong atau menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial, seperti itu. Ia mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok dengan berbagai cara. Organisasi seperti gereja, terus masjid, kemudian dan lain sebagainya, kelenteng gitu. Dan sejenisnya juga mengontrol perilaku dari individu pada tingkat yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima adalah agama meningkatkan kesejahteraan. Jadi agama bisa meningkatkan kesejahteraan bagi kehidupan manusia, yang mengajarkan kepada umatnya untuk melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengajarkan bagaimana pelayanan kepada sesama manusia. Nah, manusia itu adalah juga pelayanan kepada Tuhan. Karena itulah manusia menggunakan uangnya untuk memberikan makan kepada yang miskin dan yang membutuhkan. Jadi agama-agama tertentu seperti Hindu, Islam, dan Kristen dan lain-lain itu memberi tekanan kepada tujuan memberikan kayak istilahnya sodako kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Nah itu kan juga bisa mensejahterakan manusia, kebahagiaan tersendiri. Suka aja kan kayak sedekah, ya itu bagi orang yang menanamkan agama tersebut. Pasti dengan sodako itu mereka bukan malah malah dia itu seneng. Ya alhamdulillah saya bisa sodako, saya bisa menyisihkan, ada uang lebih saya bisa menyisihkan uang saya. Atau sodako kan bukan cuman uang aja atau lain sebagainya, pokoknya sodako seneng. Tapi nek wong gak mengimani agama tersebut, ya wes pelit gak, ya itu gak sejahtera. Kemudian yang keenam, kemudian agama memberikan rekreasi kepada manusia. Maksudnya kok rekreasi pripun gitu. Nah, rekreasi ya dimaksud rekreasi misalnya kayak kita kayak umat Islam kan kita ada sholawat, ada khutbah atau ada festival Banjari atau apa. Nah itu kan menimbulkan rasa kesenangan pada diri kita kan. Suka gitu loh. Kalau suka aja kalau mendengarkan sholawat, adem. Terus ada festival Banjari kan seru gitu ya. Seru festival Banjari, festival adzan atau festival lomba dai, lomba pidato kayak gitu. Kan seru-seru gitu. Itu kalau umat Islam. Nah, itu bisa menjadikan rekreasi. Jadi kita iku yang disebut rekreasi, memberikan kesenangan. Rekreasi kan intinya kan senang-senang ngoten ya. Senang-senang lah. Sama, rekreasi agama itu maksudnya gitu. Festival itu kan hati kita juga suka. Seru sendiri gitu kan. Kemudian yang ketujuh, agama berfungsi memperkuat rasa percaya diri. Jadi agama dianggap efektif sebagai cara yang efektif untuk mengukuhkan atau memperkuat rasa percaya diri. Jadi gini,
Memperkuat rasa percaya diri maksudnya ketika kita bekerja misalnya ono lapo sih bekerja emang sapa sih lo emang ya apa emang ono pahalae ono ini lah padahal itu dalam agama kan ada ya bekerja adalah sebagian dari ibadah seperti itu, merupakan tanggung jawab atau tugas untuk suami tersebut untuk memenuhi tanggung jawab ya ini tanggung jawab kepada istri misalnya gitu. Kemudian yang ke-8, agama juga mempunyai pengaruh kepada ekonomi serta sistem politik. Mengenai ini Max Weber itu mempunyai permisalan bahwa mempunyai tesis yang membuktikan hubungan antara etika Protestan dan perkembangan kapitalisme. Begitu pula ada yang kita kenal dengan ekonomi syariah. Contoh, bahwa agama mempengaruhi sistem politik, misalnya sangat banyak pada zaman dulu maupun zaman modern saat ini itu ada negara yang didasarkan pada negara agama. Bahkan dalam negara-negara modern dan demokratis itu pengaruh agama tak terhindarkan dalam dunia politik. Jadi demikian penggalian beberapa sumber tentang fungsi agama yang sangat kompleks. Seperti itu, banyak sekali fungsi-fungsi agama dalam masyarakat itu ya, itulah. Kemudian poin yang D yaitu kesakralan masyarakat. Oke, lanjut kepada pembahasan kesakralan masyarakat. Mohon maaf tadi putus videonya karena ada gangguan sedikit. Lanjut mengenai kesakralan masyarakat. Jadi kesakralan masyarakat dalam beragama. Sakral itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu suci atau keramat. Sakral kan nggak asing ya dalam telinga kita mengenai pembahasan mengenai sakral tersebut. Sakral misalnya kita langsung aja intinya. Contoh, misalnya dalam agama Islam mengenai Ka'bah, bangunan Ka'bah lah. Kalau bangunan Ka'bah itu kan biasanya kalau orang Islam itu digunakan untuk ibadah haji, umroh. Pokoknya ndok kono kan pernah dengar nggak kalau di Ka'bah itu ngomong ojo batin, ojo ngomong ini titik engko nggarai kejadian temenan, kabul hajate, kabul ini lah. Kenapa kok bisa gitu lah kan gitu, kenapa kok sampai segitunya, sampai di Ka'bah itu sekali kita mengejek orang misalnya ya kok wireng ya wong iku ditenono gak bakalan suwe nang awakmu dhewe. Terus ya kok cek ikune yo wong iku kayak ngono. Lah pernah ada kejadian itu bule saya itu kan itu ke Mekah di Ka'bah batin dia kan gimana ya, saking enaknya, saking ikune nang Mekah itu ya Allah rasanya bisa diberi kesempatan untuk ke Mekah itu kan rasanya Masya Allah. Nah sampai beliau bilang ya Allah andai aku ndek kene terus piye ngono, enak maksudnya enak adem ngono kan gitu ya, hatinya adem gitu lah. Batin gitu dikit aja loh ya, benar-benar kesampaian. Beliau sampai terpisah dari rombongannya, jadi rombongannya juga mencari-cari beliau nggak ada, padahal yo intinya ndek kono podo ndek mumet Ka'bah iku mau, tapi yo kuasa Gusti Allah nggih pripun kula mboten semerap. Lah itu saking sucinya Ka'bah tersebut, saking keramatnya, saking sucinya, sampai sekali ucap sekali batin pun dikit aja itu langsung
kesampaian gitu. Nah itu kalau dalam agama Islam. Kemudian kalau dalam agama Hindu saya pernah membaca di artikel itu mengenai sapi. Sapi itu kayaknya sapi itu tidak boleh digorok atau gimana gitu. Oh iya, mengenai sapi atau lembu itu, kalau menurutnya orang-orang Hindu, agama Hindu itu sapi itu hewan yang suci, hewan yang disucikan oleh agama Hindu tersebut. Nah, suatu yang harus dihormati dan tidak boleh dilukai sama sekali kesakralannya oleh siapapun. Nah, itu kalau dalam agama Hindu. Jadi sapi itu benar-benar kalau di agama Hindu itu sangat-sangat suci, sakral gitu, sakral. Jadi nggak boleh nggak boleh ada pantangan, nggak bisa didebat gitu ya, emang itu sakralnya itu lah. Dan orang Hindu pun mempercayai itu. Tapi itu mengenai Ka'bah itu hanya dipercayai atau dihormati kesakralannya itu hanya oleh orang Islam. Kemudian kalau orang Hindu itu kesakralannya adalah seperti lembu tadi atau sapi, seperti itu. Jadi setiap agama beda-beda. Yang satu kesakralannya misalnya Ka'bah. Nah, Ka'bah itu nggak bisa orang Hindu mempercayai kesakralan Ka'bah itu, ya nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi ya beda. Kepercayaan mereka beda, kepercayaan mereka nggak seperti itu. Nah, kalau dalam Jawa itu misalnya kayak adat pernikahan atau adat kayak pernikahan, habis nikah nggak boleh keluar 40 harian gitu, ada yang kayak gitu. Nanti kalau keluar nggak apa-apa, tapi harus ada pengawalnya atau harus membawa benda tajam. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dikhawatirkan kalau keluar kan masih bau harum tuh, pengantin masih bau harum, jadi takutnya jin atau apa gitu ya, itulah percayaan jin atau mara bahaya itu nyamperin kan kita baru, namanya juga orang baru menikah. Tapi itu emang benar, percaya nggak percaya, itu memang benar terjadi. Ya awalnya saya juga nggak percaya, tapi ya memang kayak begitu, kenyataannya gitu. Percaya nggak percaya berlaku itu, seperti sakral kayak gitu. Jadi kita juga harus berhati-hati aja kepada sesuatu yang sakral. Banyak sebenarnya yang sakral itu. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang jelimet atau gimana, kurang pas atau kurang enak didengar atau kurang memahami kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.